Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 3. Tujuan dari pembuatan video kami kali ini yaitu dalam bentuk video presentasi. Adapun judul yang akan kami bahas pada kesempatan itu energi dalam olahraga. Disusun guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah biokimia sesi 0101 yang diampu oleh Bu Dr. Hastria Effendi, M.Fan, M.Pam, Apoteker AIFO, Departemen Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keluargaan, Universitas Negeri Padang, tahun 2024. Pada video kali ini saya bersama rekan-rekan saya yaitu Didakus Deni Rahmat dengan NIM 23089006. Nur Rezeki dengan NIM Nur Rezeki Telambanu dengan NIM 23089016. Dan saudara kami Yun Henry 23089086 dan saya sendiri Gilang Ramansati sebagai moderator dengan NIM 23089048 dan ketiga rekan saya yaitu sebagai pemateri 1 Didakus, pemateri 2 Yun Henry dan pemateri 3 Nur Rezeki. Adapun rumusan masalah yang akan kami bahas yaitu apa itu pengaturan energi dalam olahraga, mengapa pengaturan energi penting dalam olahraga, dan terakhir bagaimana cara optimalisasi pengaturan energi. Dengan tujuan penulisan makalah kami yaitu mengidentifikasi konsep pengaturan energi. Yang kedua, menjelaskan strategi dalam pengaturan energi. Yang ketiga, memberikan rekomendasi pengaturan energi untuk olahraga tertentu. Adapun latar belakang dari pembahasan kami yaitu pengaturan energi merupakan aspek krusial dalam olahraga karena energi adalah sumber utama bagi tubuh untuk menjalankan aktivitas fisik. Dalam konteks olahraga, energi yang tersedia akan mempengaruhi kemampuan atlet dalam mencapai performa optimal. Setiap jenis olahraga memiliki kebutuhan energi yang berbeda, baik dari segi intensitas, durasi, maupun pola metabolisme yang digunakan, seperti aerobik, anaerobik. Ketidakseimbangan antara asupan energi dan kebutuhan aktivitas fisik dapat berdampak signifikan pada performa atlet. Kekurangan energi misalnya dalam menyebabkan kelelahan dini, penurunan daya tahan, dan risiko cedera. Sebaliknya, kelebihan energi tanpa pengelolaan yang tepat dapat meningkatkan risiko akumulasi lemak tubuh yang berpotensi mengurangi efisiensi gerakan atlet. Oleh karena itu, pengaturan energi yang baik melalui pola makan, hidrasi, suplemen yang sesuai sangat diperlukan untuk mendukung adaptasi tubuh terhadap tuntutan olahraga dan memastikan performa terbaik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan lebih lanjut, yaitu pembahasan pertama akan saya serahkan kepada saudara Didakus. Kepada Baik, Didakus, saya persilahkan. baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Didok Seni Rahmat dengan NIM 23089006. Saya akan membacakan materi pertama, itu tentang definisi pengaturan energi, di mana konsep dasar energi dalam tubuh adalah kemampuan untuk melakukan kerja baik dalam bentuk aktivitas fisik, mental, maupun proses fisiologis. Nah, yang dimana energi diperoleh dari makanan yang dikonsumsi, terutama melalui tiga mikronutrien utama itu karbohidrat, lemak, dan protein. Dan juga proses metabolisme tubuh akan
mengubah mikronutrien ini menjadi adenosine triphosphate, yaitu ATP, dalam bentuk energi yang dapat langsung digunakan oleh sel untuk berbagai aktivitas. Dan saya juga menjelaskan itu apa itu ATP. ATP adalah molekul molekul kunci yang menjadi sumber energi utama bagi semua sel dalam tubuh. Saat tubuh melakukan aktivitas fisik, ATP akan dipecah menjadi adenosin, diphosphate, itu ADP, dan fosfat anorganik yang melepaskan energi untuk mendukung kontraksi otot. Namun juga cadangan ATP dalam tubuh sangat terbatas dan hanya cukup untuk aktivitas beberapa detik sehingga tubuh perlu menghasilkan ATP secara terus-menerus melalui tiga sistem metabolisme utama, yaitu sistem fosfogen, ATP PC, dan juga yang kedua adalah sistem glikolisis, yaitu anaerobik, dan juga sistem oksidatif, yaitu aerobik, dan juga dalam definisi pengaluran energi olahraga ini adanya jenis-jenis sumber energi, di mana itu adanya karbohidrat, uh, adalah zat gizi yang disusun oleh atom karbon si hidrogen H dan oksigen O. Karbohidrat merupakan zat gizi yang berperan dalam menghasilkan energi yang utama dalam tubuh. Dan sedikit saya jelaskan tentang berikut klasifikasi karbohidrat. Adanya monosakarida merupakan dikenal dengan nama gula dan molekul terkecil dari karbohidrat. Dan monosakarida adalah jenis karbohidrat paling sederhana yang terdiri dari suatu unit gula. Dan lanjut kita bahas itu oligosakarida, termasuk gula yang mengandung molekul gula sederhana yang termasuk dalam oligosakarida, yang adalah disakarida, trisakarida, dan tetrasakarida. Oligosakarida adalah kelompok karbohidrat yang terdiri dari 3 hingga 10 unit monosakarida yang terhubung oleh ikatan glikosidik. Dan lanjut yang berikutnya adalah polisakarida, yang dimana gabungan gula sederhana yang dapat dicerna seperti amilum, dextrin, glikogen, dan yang tidak dapat dicerna yaitu setulosa, hemiselulosa, dan pektin. Polisakarida adalah jenis karbohidrat kompleks yang terdiri dari banyak unit monosakarida yang terhubung melalui ikatan glikosidik. Dan juga metabolisme karbohidrat, lanjut untuk ke pembahasan berikutnya, itu metabolisme karbohidrat adalah proses di mana tubuh mengubah karbohidrat yang kita konsumsi menjadi energi yang dapat digunakan untuk aktivitas fisik. Dan juga dalam konteks olahraga, pemahaman tentang metabolisme karbohidrat sangat penting karena karbohidrat memainkan peran kunci dalam menyediakan energi yang diperlukan selama latihan atau kompetisi. Dan berikut adalah proses metabolisme karbohidrat, adanya pencernaan dan penyerapan karbohidrat, yang kedua transport dan penggunaan glukosa, yang yang ketiga itu glikolisis, di mana proses pemecahan glukosa, dan lanjut ke sistem aerobik dan anaerobik, dan lanjut ke penyimpanan dan penggunaan glukogen, dan juga ada beberapa strategi pengaturan karbohidrat yang dapat meningkatkan performa atlet, antara lain di mana karbohidrat sebelum latihan, mengkonsumsi makanan yang kaya akan karbohidrat 1 sampai 3 jam sebelum latihan, dan juga karbohidrat selama latihan. Untuk olahraga yang durasi panjang, mengkonsumsi karbohidrat tambahan selama latihan seperti minuman, olahraga, atau gel energi dapat mencegah kehabisan glukogen dan mempertahankan performa.
Lanjut ke C, karbohidrat setelah latihan, yang dimana mengonsumsi karbohidrat segera setelah latihan untuk mengisi kembali cadangan glikogen yang terkuras sangat penting dalam pemulihan dan juga biasanya konsumsi karbohidrat dalam waktu 30 sampai 60 menit setelah latihan akan memaksimalkan pengisian glukogen. Dan juga adanya lanjut ke bahasan berikutnya itu lemak. Lemak adalah kelompok ikatan organik yang terdiri dari unsur karbon, C, hidrogen H, dan oksigen O yang mempunyai sifat dapat larut dalam berbagai zat pelarut tertentu zat pelarut lemak. Dan juga lemak yang memegang peran penting dalam makanan disebut lemak netral yang molekulnya terdiri atas satu molekul gliserol tersebut dengan ikatan ester. Ketiga asam lemak tersebut biasanya sama semua, tetapi dapat juga dua sama atau ketiganya tidak ada yang sama. Fungsi lemak makanan secara umum itu sumber energi, lemak dioksidasi dalam tubuh yang menghasilkan energi bagi aktivitas, pemasok asam lemak esensial, penambah selera makan, menyediakan vitamin yang larut dalam lemak dan membantu penyerapannya, sumber energi, sumber energi asam lemak, polyunsaturated fatty acid, itu PUVA, itu zat gizi yang esensial bagi kesehatan kulit dan rambut. Dan ada beberapa lemak itu lemak nabati, lemak hewani. Sekian, sekian penjelasan dari saya mengenai materi definisi pengaturan energi olahraga. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Dilatus Doni untuk pembahasan lebih lanjut kepada Saudara Yun Henry. Kepada Saudara kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang kebutuhan energi dalam olahraga. Yang pertama ada olahraga dalam sistem metabolisme aerobik. Sistem sistem aerobik melibatkan untuk menghasilkan energi yang umumnya terjadi pada aktivitas dengan intensitas rendah hingga dan durasi yang panjang. Dalam sistem ini, mengandalkan glikogen dan lemak sebagai sumber energi utama. Contoh olahraga yang menggunakan sistem aerobik yaitu seperti lari jarak jauh atau maraton, bersepeda, berenang jarak jauh, jalan cepat, dan hiking. Selanjutnya yang kedua ada olahraga dengan sistem metabolik anaerobik. Sistem anaerobik tidak melibatkan oksigen untuk menghasilkan energi. Untuk menghasilkan energi. Contoh olahraga menggunakan sistem anaerobik itu seperti ban, lari jarak pendek, olahraga dengan lompat tinggi, dan lompat jauh. Kebutuhan energi seperti ada karbohidrat, olahraga intensitas tinggi seperti sunat, ban tubuh mengandalkan glikogen sebagai sumber energi utama. Proses pemecahan glikogen berlangsung sangat cepat untuk memenuhi kebutuhan energi yang mendesak. Dan yang kedua yaitu lemak. Lemak tidak berperan signifikan dalam olahraga anaerobik karena tubuh membutuhkan energi yang cepat dan langsung. Lemak lebih dominan digunakan untuk olahraga dengan durasi panjang dan intensitas yang lebih rendah. Dan yang ketiga ada protein. Hanya digunakan dalam jumlah kecil untuk menyediakan energi, terutama jika cadangan karbohidrat sangat terbatas. Olahraga aerobik cenderung membutuhkan energi dari karbohidrat dan lemak, dengan lemak menjadi sumber sumber energi utama pada aktivitas jangka panjang dan intensitas rendah hingga sedang. Olahraga anaerobik lebih bergantung pada karbohidrat atau glikogen karena tubuh membutuhkan energi yang cepat dan jumlah yang lebih besar untuk aktivitas intensitas tinggi dan durasi yang panjang.
Oke, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Henry. Untuk pembahasan terakhir, saya serahkan kepada Saudara Narozeki. Pada Saudara, kami persilakan. Nah, izin bentar moderator, ini pembahasannya ada 4 moderator. Oke, baik. Untuk pembahasan pemateri ketiga, saya serahkan kepada Saudara Narozeki. Kepada Saudara, kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi yang terakhir. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nor Rezeki Telambanua dengan NIM 23089016. Nah, pada materi yang terakhir ini, pembahasannya yaitu strategi pengaturan energi. Nah, pengaturan energi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan performa dan mendukung pemulihan tubuh setelah latihan dan kompetisi. Setiap jenis olahraga dan tujuan latihan memerlukan pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan energi. Yang pertama, penyediaan energi sebelum latihan. Penyediaan energi sebelum latihan ini ada yang akan digunakan, yaitu yang pertama karbohidrat, yang kedua lemak sangat diperlukan, yang ketiga protein, yang kedua pemanfaatan energi selama latihan. Nah, dalam pemanfaatan energi ini ada juga yang diperlukan seorang atlet, yaitu karbohidrat, yang kedua hidrasi, yang ketiga lemak, yang ketiga pemulihan energi setelah latihan. Nah, pemulihan energi setelah latihan ini adalah fase yang sangat penting untuk memperbaiki otot yang rusak, mengisi kembali cadangan energi, dan mempersiapkan tubuh untuk latihan berikutnya. Ada beberapa yang harus dipersiapkan untuk melakukan pemulihan energi. Yang pertama, karbohidrat, yang kedua, protein, yang ketiga, hidrasi. Yang keempat, mengatur asupan energi berdasarkan tujuan latihan. Strategi pengaturan energi dapat berbeda tergantung pada tujuan spesifik latihan atau kompetisi. Yang pertama, untuk meningkatkan ketahanan. Yang kedua, untuk meningkatkan kekuatan. Ya, untuk menurunkan berat badan. Baik, terima kasih atas materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Kepada moderator dipersilakan. Moderator, Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Kiki. Terkait makalah yang kami buat, itu memiliki faktor yang mempengaruhi pengaturan energi. Adapun faktor tersebut yaitu yang pertama ada jenis dan intensitas. Apa sih jenis dan intensitas olahraga itu? Jenis dan intensitas olahraga faktor utama yang mempengaruhi bagaimana tubuh menggunakan energi. Olahraga dengan intensitas tinggi dan durasi singkat seperti sprint atau angkat beban mengandalkan sistem anaerobik yang menggunakan energi cepat dari glikogen dan kreatin fosfat. Sebaliknya, olahraga dengan intensitas rendah hingga sedang dan durasi panjang seperti berjalan jarak jauh atau bersepeda lebih bergantung pada sistem aerobik yang menggunakan karbohidrat dan lemak sebagai sumber energi. Yang kedua, itu terdapat durasi olahraga. Semakin lama durasi olahraga, semakin besar kebutuhan tubuh untuk menggunakan cadangan energi dari glikogen dan lemak.
Durasi olahraga mempengaruhi sejauh mana tubuh membutuhkan cadangan energi dan bagaimana energi tersebut dikelola, yaitu dengan kondisi fisik dan kebugaran individu. Kondisi fisik dan kebugaran seorang mempengaruhi efisiensi tubuh dalam energi. Yang ke asupan gizi. Asupan gizi sangat berperan dalam menyediakan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang ketiga ada hidrasi. Hidrasi yang baik sangat mempengaruhi pengaturan energi dalam tubuh. Yang keempat ada suhu lingkungan. Kondisi lingkungan seperti suhu udara dan kelembapan dapat mempengaruhi cara tubuh mengatur energi. Yang kelima ada tujuan latihan atau kompetisi. Tujuan dari latihan atau kompetisi juga pengaturan energi untuk meningkatkan ketahanan fisik individu pada olahraga yang meningkatkan efisiensi penggunaan sebagai sumber energi. Jenis kelamin juga mempengaruhi pengaturan energi. Pada umumnya, individu yang lebih muda memiliki metabolisme yang lebih cepat dan lebih efisien dalam menggunakan energi. Sementara usia yang lebih tua mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk mengembalikan energi setelah aktivitas fisik. Selanjutnya ada status kesehatan. Kondisi kesehatan umum juga mempengaruhi cara tubuh mengatur energi. Penyakit atau gangguan metabolik seperti diabetes atau hipotiroidisme dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memanfaatkan energi dari makanan. Misalnya, penderita diabetes mungkin mengalami kesulitan dalam mengatur kadar gula darah yang berpengaruh pada cadangan energi tubuh. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bersemai, terutama kepada pemateri 1, pemateri 2, dan juga pemateri 3. Adapun kesimpulan dari presentasi yang telah kami paparkan pada kesempatan kali ini itu pengaturan energi dalam olahraga merupakan aspek krusial untuk memastikan atlet dapat mencapai performa meminimalkan kelelahan dan mempercepat pemulihan. Energi yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik diperoleh dari 3 makronutrien utama, yaitu ada karbohidrat, lemak, dan protein. Setiap jenis olahraga memerlukan yang berbeda dalam pengolahan energi tergantung pada durasi, intensitas, dan tujuan latihan atau kompetisi. Karbohidrat berenergi, terutama untuk intensitas tinggi atau yang membutuhkan ketahanan dalam waktu lama. Selain itu, hidrasi yang cukup sangat penting dalam pengaturan energi untuk mengoptimalkan metabolisme penggunaan energi dan mencegah dehidrasi yang dapat memengaruhi ataupun mengurangi performa. Mungkin sekian kesimpulan dari kritik dan saran, ada baiknya penonton sampaikan dan agar video ini untuk ke depan lebih baik. Mungkin dari saya, baik adapun kesalahan dalam pengucapan kata atau kekhilafan dalam pengucapan kalimat, kami mohon maaf sebesar-besarnya terhadap penonton yang mengamati ataupun menyimak dalam pembuatan video ini. Mungkin sekian dan terima kasih.